Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan mulai kuliah tentang penginderaan jauh. Jadi di kurikulum kita itu penginderaan jauh itu ada di semester 5 ya. Ini sebenarnya relatif agak terlambat Anda belajar penginderaan jauh. Ya, mungkin seharusnya semester 4 itu sudah kita mulai atau 3 sudah bisa kita mulai. Baik, penginderaan jauh di Teknik Biomatika sebagaimana Anda ketahui adalah mata kuliah wajib dan selain saya nanti kita akan mengikuti materi ini juga dengan bantuan Bu Nur Laila. Nah, bagi Anda semua bahwa perlu saya sampaikan ada hal baru di mata kuliah kita ini. Jadi kalau Anda perhatikan slide-slide saya yang kemarin itu relatif agak lama, jadi kalau tidak salah 2017 saya buat dan tidak pernah saya perbarui. Di kesempatan ini karena kondisi berbeda, itu saya melakukan beberapa perubahan. Kita mengikuti kondisi kita, jadi tidak mungkin kita melakukan praktikum misalkan di kampus, kemudian mendownload data dalam jumlah besar, kemudian memprosesnya di software desktop. Sehingga akan ada perubahan beberapa konten dan juga metode dalam penyampaian mata kuliah ini. Jadi yang pertama itu adalah satu semester ini kita akan full daring. Jadi semua akan Anda ikuti dari rumah, belajar dari rumah. Kemudian yang kedua, praktikumnya kita usahakan tidak ada data yang perlu kita download. Jadi tidak perlu ngunduh data lagi karena data-data penginderaan jauh itu besar-besar sehingga kalau itu kita paksakan nanti akan banyak yang kerepotan. Jadi untuk praktikum setidaknya nanti akan ada dua yang akan kita pakai. Yang pertama EOS ini, EOS.com Land Viewer. Ini untuk simulasi saja. Jadi bagaimana kita bisa memahami data-data penginderaan jauh. Misalnya ketika kita ingin melakukan mozaik, ketika kita ingin melakukan kostumasi band yang kita inginkan itu seperti apa, efeknya seperti apa, itu bisa kita lakukan secara daring. Kemudian yang kedua, untuk pemrosesan data itu kita akan mencoba untuk menggunakan Google Earth Engine. Ini juga sudah mulai berkembang pesat sebenarnya di luar, kita agak terlambat. Nah, mulai semester ini Anda semua akan kita ajak untuk mulai familiar dengan Google Earth Engine. Jadi beberapa pengolahan data dan juga penyajiannya nanti kita lakukan di Google Earth Engine. Kemudian yang ketiga, materi kuliah dan tugas ada di My ITS Classroom. Jadi slide juga akan saya kirim ke sana sehingga Anda bisa cek semua slide yang saya ajarkan tersedia. Jadi tidak ada yang tidak atau belum siap. Kemudian tugas pun nanti akan bisa Anda akses di ITS My Classroom. Anda bisa cek, mungkin beberapa kali Anda harus cek, dan kalau bisa notifikasinya dihidupkan sehingga kalau ada perubahan di sana Anda bisa dapatkan notifikasi lewat email. Kemudian yang keempat itu adalah presensi. Ini juga nanti mohon saya diingatkan, jadi presensi kita semuanya menggunakan QR code yang akan saya beri 15 menit sebelum jadwal kita. Jadi 15 menit sebelumnya akan saya kasih melalui grup WA group. Kemudian setelah selesai kuliah nanti kelasnya saya tutup dan Anda harus mengisi berita acara di presensi.its.ac.id. Ini itu sebagai pendahuluan. Kemudian di mata kuliah ini kita akan belajar banyak hal, dan karena penginderaan jauh ini hanya satu-satunya mata kuliah wajib terkait penginderaan jauh ya, hanya satu mata kuliah ini saja, yang lainnya itu pilihan. Jadi kita upayakan dasar-dasar penginderaan jauh itu sudah didapatkan di mata kuliah ini. Jadi yang pertama itu di minggu pertama kita akan belajar tentang
definisi penginderaan jauh itu dan perkembangan penginderaan jauh, terutama di masa-masa awal. Jadi yang pertama nanti kita akan yang tadi misalkan tatip perkuliahan, saya kira sudah biasa, penjelasan silabus ini saya jelaskan sedikit tentang materinya, kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan sejarah penginderaan jauh. Kemudian di minggu kedua dan ketiga kita akan belajar tentang prinsip dasar penginderaan jauh. Ini terkait dengan spektrum gelombang elektromagnetik yang akan kita gunakan. Juga terkait dengan platform atau wahana yang digunakan. Dan juga kita akan belajar tentang sensor. Jadi kalau misalkan burung itu terbang kemudian membawa kamera Anda, maka burung itu adalah wahananya atau platformnya. Sensornya itu adalah kameranya. Kemudian kita juga akan belajar tentang beberapa terminologi dan hal-hal terkait dengan resolusi. Jadi di penginderaan jauh itu dikenal setidaknya ada 4 resolusi yang harus kita ketahui. Walaupun secara praktek mungkin 1 atau 2 saja yang perlu kita selalu pertimbangkan. Kemudian yang di minggu keempat dan 5 itu kita akan belajar tentang prinsip dan metode interpretasi citra. Di situ kita akan menggunakan, kita akan mempelajari metode-metode interpretasi citra digital yang ada, baik itu secara visual maupun secara digital. Kemudian yang kedua, yang ke-6 dan 7, di minggu ke-6 dan 7 kita akan bicara tentang formula untuk melakukan manipulasi citra. Nah, di sini karena platform pembelajaran kita sudah berubah, jadi kita tidak menggunakan software desktop, kita menggunakan Google Earth Engine untuk sementara, maka formula-formula yang akan kita gunakan atau rumus dan sebagainya, skripnya itu tentunya akan menyesuaikan. Kemudian di minggu ke-8 Anda ada UTS, kemudian minggu ke-9 kita akan belajar tentang kalibrasi radiometrik. Jadi beberapa metode kalibrasi radiometrik yang bisa kita lakukan untuk berbagai sensor. Kemudian di minggu berikutnya 10-11 kita akan belajar tentang klasifikasi citra, baik itu secara tersedia dan tidak tersedia. Dan juga kita pun perlu belajar tentang metode pengujian hasil klasifikasi. Jadi setelah kita lakukan klasifikasi, sebelum orang tanya, gitu, tanpa orang bertanya, kita harus memastikan akurasi dari hasil klasifikasi yang sudah kita lakukan itu seperti apa atau berapa. Kemudian terakhir, minggu 8, 12 ke 15, kita akan bicara tentang koreksi geometri. Ini tujuan koreksi geometri itu apa, kemudian sumber kesalahan geometri itu apa, kemudian metode-metode koreksi geometrik juga akan kita pelajari, kemudian kita juga mencoba untuk menerapkan metode-metode itu. Nah, terakhir kita lakukan ortorektifikasi. Jadi yang terakhir ini baru, jadi semester kemarin sebenarnya sudah kita sampaikan. Jadi di materi PJ itu terpaksa ortorektifikasi kita masukkan. Karena sebelumnya di PJ Terapan, ditaruh di PJ Terapan, tapi karena PJ Terapan itu adalah mata kuliah pilihan, dia tidak semua mahasiswa mendapatkan materi tersebut. Nah, di bagian pertama itu adalah tentang sejarah. Jadi kita akan bicara definisi dan sejarah. Jadi yang pertama itu adalah, kalau kita bicara tentang definisi, itu secara umum definisi penginderaan jauh itu hanya yang nomor 1 ini. Jadi mendapatkan data tanpa kontak langsung dengan objek. Jadi apapun itu, yang penting kita bisa mendapatkan datanya tanpa kontak dengan objek, maka kita bisa sebut sebagai penginderaan jauh. Ya. Jadi misalkan saya ingin tahu informasi tentang seseorang gitu, tanpa perlu saya datang ke rumahnya, ketemu dia, itu cukup saya telepon, misalkan video call, misalkan, itu adalah penginderaan jauh. Itu pengertian secara umum. Nah, tetapi di bidang kita, di geomatika atau di khususnya untuk pemantauan bumi gitu ya, itu definisi penginderaan jauh itu terbatas, dibatasi. Jadi pemanfaatan radiasi gelombang elektromagnetik untuk memperoleh informasi tentang laut, daratan, dan atmosfer
ini mungkin atau ya, laut, daratan, atau atmosfer, tanpa melakukan kontak fisik secara langsung dengan objek, permukaan, atau fenomena yang sedang diamati. Jadi, kalau yang pertama itu, apapun medianya, apakah gelombang elektromagnetik atau enggak masalah. Kemudian yang pertama itu, apapun jenis informasinya, objeknya, apakah itu tentang laut, daratan, atau atmosfer, atau bukan, enggak masalah. Misalkan adalah Anda melakukan X-ray gitu, Anda tidak perlu menyentuh badannya gitu. Anda juga menggunakan gelombang elektromagnetik ketika Anda menggunakan X-ray itu. Nah, tetapi karena dia bukan informasi tentang laut, daratan, dan atmosfer, maka dia tidak dimasukkan sebagai penginderaan jauh. Kemudian kata kunci yang ketiga itu adalah tidak ada kontak fisik. Jadi tidak ada kita dengan objek yang kita amati itu tidak bersentuhan. Jadi kata kuncinya ada 3. Yang pertama itu penggunaan gelombang elektromagnetik itu wajib gitu. Kemudian yang kedua itu adalah objeknya itu adalah laut, daratan, dan atau atmosfer. Kemudian yang ketiga itu kata kuncinya itu adalah tidak ada kontak fisik. Tidak ada kontak fisik antara objek dengan pengamat. Nah, selanjutnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat sejarah dari penginderaan jauh itu. Jadi kalau kita merujuk dari pengertian pertama dari penginderaan jauh yang secara umum tadi, mendapatkan data tanpa kontak langsung dengan objek, maka penginderaan jauh itu sebenarnya sudah ada jauh-jauh hari sebelum kita. Gitu. Sebelum nenek moyang kita yang kita bisa ketemu saat ini, ya, kakek nenek kita dan sebagainya yang sempat kontak gitu dengan keluarga kita sebelum itu. Jadi dahulu kala gitu, itu orang-orang sudah memanfaatkan kemampuan yang mereka miliki untuk mendapatkan informasi tanpa menyentuh objek dari yang ingin didapatkan informasinya. Contoh di sini adalah kalau di Indonesia itu adalah pohon singkong misalkan, atau pohon singkong misalkan ya. Jadi orang bisa memanfaatkan batang pohon gitu untuk mengetahui apakah di bawahnya itu ada sumber air yang cukup atau tidak. Dengan cara misalkan kita tebang kemudian tunggu misalkan 1 hari atau beberapa waktu, maka air akan keluar dari batang pohon tertentu. Maka kita tahu di bawahnya itu ada sumber air yang cukup. Kemudian juga misalkan orang menggunakan daun pisang di beberapa daerah, misalkan di Indonesia. Saya kira saat ini juga masih ada beberapa orang atau di beberapa tempat yang melakukan teknik ini. Dia menggunakan daun pisang. Jadi untuk tahu, misalkan ketika mau bikin sumur gitu, dia nggak sembarangan menggali di tempat itu gitu. Tapi dia menyebarkan daun pisang di beberapa tempat. Kemudian dalam waktu 1 malam, besoknya dicek mana yang paling banyak airnya di bawah daun pisang itu gitu. Itu maka di sanalah dia menggali sumur. Kemudian ada juga beberapa kelompok masyarakat di Indonesia menggunakan batok kelapa. Di kelapanya itu dibelah jadi 2, kemudian ditelungkupkan di tanah. Jadi dia sama prinsipnya dengan daun pisang tadi. Jadi dia naruhnya sekitar jam 7 malam gitu, kemudian pagi dilihat kalau dia banyak air di dalam batok kelapa itu, maka dia bisa memutuskan untuk menggali sumur di tempat itu. Kemudian ini juga yang menarik, mungkin tidak semua tahu, juga ada sebagian masyarakat yang menggunakan taburan garam. Jadi dia menggunakan taburan garam, dia kombinasi. Jadi ada yang menggunakan kaleng gitu ya, taburan garam, dia naburkan garam, kemudian taburan garam itu nanti ditutup oleh kaleng, jadi kalengnya dibalik. Nah kalau kalengnya nanti itu basah gitu dalamnya, maka itu dipastikan ada air di bawah. Itu yang dilakukan oleh beberapa orang. Nah sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat seperti apa sih sejarah penginderaan jauh itu dalam terminologi yang tadi memenuhi 3 kata kunci tadi. Jadi kita perhatikan misalkan di sini itu tadi saya cari-cari beberapa literatur, walaupun tidak semua saya cantumkan, tapi kira-kira inilah yang paling signifikan berdampak dalam perkembangan penginderaan jauh.
Jadi di awal-awal masih tercampur pengertian antara pengindaan jauh dan fotogrametri atau foto udara. Walaupun sebenarnya foto udara itu adalah pengindaan jauh juga. Sekarang saja bergeser terminologinya dipisah bahwa pengindaan jauh itu adalah yang menggunakan wahana spacebound, jadi menggunakan satelit dan sebagainya. Nah, ini berawal tahun 1859. Ini seorang Prancis, fotografer dan penerbang balon dari Prancis, namanya Gaspard Felix. Biasa dia dikenal dengan nama Nadar. Jadi Nadar ini nama aliasnya. Itu dia melakukan pemotretan udara, ya, pemotretan udara dengan cara naik balon. Jadi ini adalah atasnya ini ada balon udara, kemudian ini adalah gantungannya, dia naik ke situ. Nah, ini tujuannya itu adalah membuat peta tanah dari foto udara. Itu terjadi tahun 1859. Nah, selanjutnya itu adalah 1862, itu penggunaan foto udara menggunakan balon udara ini mulai berkembang dengan apa? Dengan untuk aktivitas-aktivitas perang, aktivitas-aktivitas militer. Jadi di sini misalkan tahun 82 itu Presiden Amerika Lincoln itu memberikan wewenang kepada Korps Balon Angkatan Darat Amerika Serikat untuk menggunakan cara ini dalam upaya untuk mendapatkan data di permukaan bumi. Nah, di saat yang sama juga balon ini juga digunakan untuk melakukan pemetaan hutan. Jadi tahun 1862. Nah, selanjutnya itu adalah setelah balon ternyata muncul media berikutnya menggunakan layang-layang. Nah, ini juga saya tadi sempat cek, saya ngira layang-layang itu duluan daripada balon, ternyata balon duluan. Jadi layang-layang ini tahun 1889 Arthur Batutte itu mengambil foto udara pertama menggunakan layang-layang di Prancis. Jadi ini adalah layang-layangnya dan ini adalah salah satu contoh fotonya. Jadi mungkin kalau kita dapatkan foto-foto tanpa atas dari objek-objek penting dunia saat ini itu adalah karena menggunakan balon udara atau menggunakan layang-layang. Nah, ini juga Anda bisa uji coba ini, misalkan tidak pakai drone, misalkan kita bisa menggunakan layang-layang atau balon udara. Nah, kemudian tahun 1903 itu mulai kepikiran gitu. Jadi kalau sebelumnya itu kameranya itu ikut dengan manusianya atau manusianya ikut dengan wahananya, gitu. Kayak balon itu manusianya ikut, kemudian berubah menggunakan kite, layang-layang, manusianya itu di bawah, tidak ikut naik di layang-layangnya, gitu. Dia nggak ikut, tetapi masih bisa dikendalikan, jadi ada talinya, gitu. Nah, tahun 1903 ini udah mulai betul-betul kontrolnya dilepas, gitu. Jadi dia menggunakan burung dara, pigeon, menggunakan burung dara. Itu burung darahnya ini dilengkapi dengan kamera. Nah, ini juga sebenarnya sekarang dengan perkembangan teknologi bisa kita ulang. Jadi karena apa? Karena sekarang kamera makin ringan, makin kecil gitu. Kemudian kayak misalkan di Keputih ini banyak sekali masyarakat yang masih punya burung dara, dan burung darahnya masih bisa diperintah gitu, mungkin bisa dicoba gitu. Jadi ini adalah contohnya. Jadi Julius Nedun mematenkan kamera merpatinya. Jadi dia menggunakan kamera yang dilekatkan di dada merpatinya. Ini adalah contoh gambar yang direkam. Tentunya sangat susah untuk mendapatkan gambar yang ortofoto, ya, yang tegak gitu. Karena ini burungnya juga nggak bisa diperintah gitu, asal jepret saja. Dan ini di set kalau nggak salah per 3 kepakan, dia per 3 kepakan sayap dia jepret, 3 kepakan sayap dia jepret. Gitu. Kemudian mulai tahun 1908 perkembangannya mulai lebih pesat. Jadi tahun ini
foto pertama itu didapatkan dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, tentunya pesawat terbangnya juga masih sangat sederhana ya. Jadi Wright dan Bonvillian itu terbang. Jadi dia berdua, ini yang memegang kemudinya itu adalah Wright. Itu dia terbang, kemudian dari atas itu dia melakukan pemotretan. Jadi ini adalah diklaim sebagai citra penginderaan jauh pertama dari sebuah pesawat terbang, dan dia memotret di Prancis. Nah, selanjutnya tahun 1418, kalau Anda perhatikan ini adalah tahun-tahun perang. Jadi tahun-tahun perang dunia kedua, perang dunia pertama. Jadi foto udara juga menjadi salah satu dalam tanda kutip senjata. Jadi alat mata-mata musuh. Jadi untuk mengetahui kekuatan musuh, untuk mengetahui objek yang harus dilumpuhkan, itu dia menggunakan foto udara. Ini mulai di Perang Dunia I. Itu tercatat itu Jerman saja dalam sehari itu bisa menghasilkan 4.000 foto. Kemudian Amerika itu dalam waktu 4 bulan itu menghasilkan 1 juta. 1 juta. Menghasilkan 1 juta. Itu artinya Jerman lebih banyak ya hasilnya. Jadi Jerman itu 4.000 itu sehari. Sementara kalau Amerika itu dalam waktu 4 bulan dia menghasilkan 1 juta. 1 juta. Jadi ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan itu dimanfaatkan untuk keperluan militer. Kemudian kita perhatikan di sini sejarah penginderaan jauh itu mulai meninggalkan platform yang rendah. Jadi platform baik itu yang menggunakan pesawat terbang, kemudian menggunakan balon, menggunakan layang-layang, bahkan menggunakan merpati. Jadi sudah mulai menggunakan satelit. Jadi ini dimulai tahun 1972. Ini adalah diklaim sebagai satelit penginderaan jauh sipil pertama. Namanya itu adalah Earth Resources Technology Satellite, dikeluarkan oleh NASA atau ERTS-1. Ini kemudian berganti nama menjadi Landsat, Landsat 1. Dia membawa 2 sensor, return beam beacon dan multispectral scanner. Nah, nanti Anda bisa cek sejarahnya setelah ini seperti apa. Jadi setelah 72 itu perkembangan sangat pesat, teknologi angkasa sangat pesat, sehingga perkembangan penginderaan jauh menggunakan platform satelit ini menjadi sangat pesat juga. Nanti Anda bisa cek 2 slide yang saya, 2 link yang saya sertakan. Nah, kemudian berikutnya adalah sedikit catatan. Ini sedikit catatan, mungkin perlu Anda ketahui. Jadi ini adalah salah satu informasi yang tidak semuanya dibuka ke publik. Jadi walaupun tadi 72 diklaim sebagai tahun di mana penginderaan jauh menggunakan satelit menggunakan platform satelit pertama kali ada, itu ternyata ada program rahasia, program satelit rahasia Amerika, itu namanya Corona. Jadi program Corona ini dimulai tahun 59 dan berakhir tahun 72. Kan tetapi publik Amerika, termasuk apalagi kita publik dunia itu tidak tahu bahwa ada proyek satelit ini. Nah, baru tahun 95 itu Presiden Bill Clinton itu memerintahkan untuk membuka data ini. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ini yang kiri ini adalah citra pertamanya dia. Kemudian ini yang kanan ini adalah pangkalan udara Uni Soviet yang direkam dari satelit. Nah, selanjutnya itu adalah Presiden Al Gore, wakil Presiden Al Gore pada saat itu juga mendesak dilakukan deklasifikasi citra. Jadi dia diminta untuk membuka data-data yang direkam melalui satelit tadi itu untuk membantu para ilmuwan dalam melakukan berbagai studi lingkungan. Nah, Anda bisa baca yang ini ya nanti. Ini adalah suratnya Bill Clinton. Jadi ini PDF. Ini adalah dokumen rahasia yang sudah dibuka. Ini juga menjadi umum. Jadi data-data intelijen itu bisa dibuka setelah periode tertentu, termasuk
yang dikumpulkan dengan menggunakan satelit. Ini adalah summary dari program Corona. Jadi ternyata tidak hanya satu ya, tidak hanya satu satelit yang dikirim, tapi di sini ada 6 satelit yang dikirim. Jadi tahun 59 sampai tahun 72. Banyak sekali. Anda perhatikan ini banyak sekali. Tadi saya cek resolusinya itu sampai 10 feet kali 10 feet. Jadi 10 kaki kali 10 kaki. Mungkin sekarang 30 meter kali 30 meter ya. Itu resolusinya seperti itu. Dan dia ada 6 misi satelit yang dikeluarkan. Nah, KH ini singkatan dari Keyhole. Ini adalah satelit yang tidak banyak kita ketahui. Jadi setelah eranya yang tadi yang balon, kemudian layang-layang, kemudian pesawat ringan tadi, itu melompat ke tahun 72 langsung. Eranya Landsat 1. Tapi ternyata tahun 59 sampai 72 itu ada program yang namanya Corona, juga merekam permukaan bumi. Dan kalau kita perhatikan data-data yang direkam itu sebagian besar tujuannya itu adalah untuk tujuan militer. Baik, saya kira itu saja pendahuluan dari saya, dan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.